Ngakak, Anies yang dituntut selesaikan 9 masalah krusial Jakarta, Wagub Riza malah minta tambah 99. Satu aja gak beres-beres, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah buruknya kualitas udara yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional. Jadi pasca putusan gugatan warga negara pada polusi udara dengan Jakarta, Pemprov belum melakukan upaya yang optimal dalam melaksanakan implementasi putusan. Hal ini dapat dibuktikan dengan status baku mutu udara yang masih jauh di bawah ambang batas sehat bagi warga. Menyerahkan surat pernyataan pertama kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. SP1 ini diberikan 6 bulan di masa terakhir kepemimpinan Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta. SP1 ini diberikan sebagai tindak lanjut lapor merah yang diberikan kepada Bapak Anies Baswedan tepat 4 tahun di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Ini kesempatan bagi Pak Anies untuk melakukan remedial terhadap rapor merah tersebut agar kemudian melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Dan itu katanya melanggar janji politik gitu, karena harusnya JIS kan dipakai duluan sama Persija gitu Pak. Ya, Persija itu mendapat kesempatan yang baik nanti bergabung bersama dengan turnamen berikutnya. Jadi memang itu sudah diatur ya dari Jakpro yang mengatur. Pastilah ya Persija akan menjadi tuan rumah di Jakarta. Anies gak kayak gitu. Ketika dia sudah duduk di kursi gubernur, kemampuannya merealisasikan program kerja boleh dikatakan sama dengan program DP rumah, 0%. Artinya kita jadi melihat bahwa itulah akibat kalau berkuasa hanya mengandalkan politisasi agama. Dia itu memang gak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsense. Bobroknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibongkar perwakilan warga dari Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta atau Kopaja. Mereka pun memberikan 9 catatan krusial terhadap Anies terkait permasalahan Jakarta yang hingga kini belum tuntas. Anies pun diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan siap menyelesaikan 9 persoalan tersebut. Tidak hanya itu, orang nomor 2 di DKI ini juga menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti semua keluhan dari warganya. Ariza menyampaikan bahwa semua tuntutan apapun bakal dirampungkan. Bahkan Ariza mengatakan mau 9 atau 99 permasalahan pun juga Pemprov DKI akan tangani. Disampaikan dalam keterangannya pada Jumat 24 April 2022. Dia menyampaikan bahwa prinsip yang dimilikinya sangat terbuka. Justru dengan kritik yang konstruktif dapat membangun solusi yang masif bagi DKI Jakarta. Di sisi lain, senior Gerindra itu juga mengimbau agar memberikan kritikan yang berdasarkan data dan fakta, bukan berasal dari asumsi dan tanpa data yang jelas. Sebelumnya diketahui dilansir dari Tempo.co bahwa Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta atau Kopaja melayangkan surat peringatan atau SP1 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anggota Kopaja dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Jadi Sylvia Sari Sirait, mengatakan FP1 itu diberikan oleh perwakilan puluhan komunitas warga ibu kota yang haknya dilanggar. Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja menyampaikan bahwa SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada Oktober 2022. Kopaja terdiri dari 9 komunitas dan kelompok warga. Mereka adalah penggugat Citizen Lawsuit, polusi udara, paralegal komunitas, Kiara, warga Rusunami Citra Garden, dan korban pembebanan biaya perawatan COVID-19. Warga nelayan Muara Angke, warga Pancoran, Rujak, dan LBH Jakarta juga tergabung di dalamnya. Mereka mengajukan 9 tuntutan kepada Anies. Tuntutan pertama soal buruknya kualitas udara Jakarta.
Menurut Jenny, pemerintahan DKI Jakarta belum melakukan upaya optimal pasca putusan gugatan warga negara atas polusi udara Jakarta. Buktinya, tutur dia, status buku mutu udara ambien atau BMUA jauh di bawah ambang batas sehat. Selain itu, upaya teknis yang berjalan tidak dapat diukur apalagi teruji. Hasil pengawasan polusi udara tidak transparan. Tuntutan kedua, sulitnya akses air bersih karena swastanisasi yang tidak kelar-kelar. Harga tarif air menjadi mahal tapi berbau dan berasa. Jangkauan air bersih juga baru mencapai 62%, artinya belum seluruh warga Jakarta mendapatkan akses air bersih. Ketiga, penanganan banjir belum mengacu pada masalahnya. Keempat, pemerintah DKI dianggap tidak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum. Jadi menyoroti belum adanya peraturan daerah DKI tentang bantuan hukum yang diwacanakan sejak 2014. Kelima, lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Keenam, reklamasi masih berlanjut. Anies dianggap tidak memenuhi janji politiknya untuk menghentikan pembangunan pulau palsu. Buktinya, di kepemimpinan Anies, izin reklamasi pulau C, D, dan G tidak dicabut. Anies telah mengubah nama pulau ini menjadi Pantai Kita, Maju dan Bersama. Ketujuh, isu hunian layak masih menjadi masalah. Kedelapan, masih ada penggusuran paksa di Jakarta. Bahkan pola penggusuran yang melanggar hak asasi manusia atau HAM masih terjadi. Penggusuran itu misalnya dilakukan di wilayah Pancoran Buntu 2, Kapok Pogelar, Kebun Sayur, dan Tembok Polong. Kesembilan, penanganan pandemi COVID-19 belum maksimal. Jenny memaparkan angka pengetesan sampel tidak sesuai target. Pendidikan tatap muka juga digelar terburu-buru. Hancur sudah. Dasar Wagub Kadal buntung, ngomong gak pakai otak, cuma ngasal nyaplak. Apanya yang 99 permasalahan bakal ditindaklanjuti? Faktanya, ngurus satu permasalahan saja gak becus. Ambil satu contoh, masalah banjir ibu kota. Selama hampir 5 tahun Anies menjabat, apakah masalah banjir di Jakarta teratasi? Yang ada hanya membuat sumur resapan yang kurang cerdas, yang tidak berguna bagi ibu kota. Namun, apa yang dilakukan Gubernur DKI 1 dan Wagub jubirnya tersebut hanya diam dan buta mata hingga telinganya yang mereka lakukan hanya berkilah dan berkilah. Bagaimana menurut Anda?